Ini Pak, ada tugas dari KPG mau mewawancara Bapak ya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, yaitu eh, masalahnya yaitu pemahaman pemanfaatan mode-mode pembelajaran inovatif berdasarkan ke karakteristik materi dan peserta didik. Jadi yang diidentifikasinya guru itu belum maksimal dalam mengimplementasikan mode-mode pembelajaran inovatif karena kurangnya pemahaman tentang langkah-langkah mode pembelajaran inovatif itu. Jadi menurut Bapak bagaimana itu tentang masalah yang dihadapi ini untuk penyebabnya? Menurut saya tentang permasalahan tersebut, kemungkinan yang pertama, alokasi yang dibutuhkan dalam alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran mungkin kurang sehingga bisa melampaui batas waktu pembelajaran. Kemudian yang keduanya, kemungkinan juga guru masih merasa asing dengan adanya sintak-sintak model pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, Mungkin Pak. hanya itu. Kira-kira Kak, Pak, kalau ini adakah kalau solusinya gitu Pak, ada enggak untuk yang supaya waktunya tidak melampaui pelajaran itu? Jadi dengan apa gitu ini ya solusinya? Ya mungkin solusinya ini kembali kepada guru harus pandai-pandai memaksimalkan waktu yang ada, kemudian menggunakan langkah-langkah pembelajaran tersebut sebaik mungkin supaya apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Iya. Terus yang kedua ya Pak, yang tadi apa tentang permasalahan penyebab yang kedua, kira-kira solusinya apa? Kan tadi dikatakan kemungkinan Sintak-sintak ya. guru merasa asing ya dengan sintak-sintak model pembelajaran yang guru harus pertama harus sharing dengan guru yang sudah berpengalaman Ya. Kemudian juga guru tersebut harus berinisiatif mau bertanya atau mau mencari sendiri di internet atau di YouTube dan lain-lain sehingga dia tidak ketinggalan. Iya. Terima kasih Pak untuk jenis permasalahan yang pertama. Sekarang Pak yang kedua ya, ini ada tentang peserta didik belum memiliki literasi membaca yang baik atau rendahnya literasi pada peserta didik itu. Kira-kira Pak, apa penyebabnya menurut Bapak? Ya mungkin ini sesuai perkembangan zaman kurangnya literasi terhadap anak karena sekarang sudah ada media yaitu berupa HP. Mungkin mereka juga senang bermain HP. Kemudian kemungkinan juga kurang harmonisnya antara hubungan guru dengan keluarga dengan pihak sekolah sehingga anaknya kurang terpantau di dalam masalah literasi atau belajar. Kira-kira solusinya apa? Solusinya berarti kita harus memberikan contoh dari pihak gurunya harus sering membaca buku, hobi membaca buku, menunjukkan kesemangatan untuk membaca buku, dan nanti kalau sudah banyak pengetahuan mungkin
mungkin bisa ditularkan kepada anak sehingga anak merasa tertarik dengan pengetahuan yang dimiliki oleh gurunya. Membaca. Iya. Kalau yang dua kurangnya harmonis itu harus bagaimana Pak solusinya? Iya, jadi itu harus ada hubungan baik dari pihak keluarga, sekolah, keluarga itu sendiri dengan anak. Jadi harus memantau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak sebelum dan sesudah belajar, kemudian waktu-waktu senggang. Kemudian karena orang tua merasa penting dengan pendidikan, mau tidak mau harus memperhatikan perkembangan pembelajaran anak tersebut, dan orang tua tersebut harus berkomunikasi baik dengan pihak sekolah, bagaimana menanyakan perkembangan anaknya, apakah di sekolahnya rajin atau nakal atau bagaimana, sehingga kalau anak dipantau dan kita sering-sering datang atau bertanya kepada bapak dan ibu gurunya, insya Allah nanti akan sedikit demi sedikit akan terkoreksi ya, perkembangan anak dalam belajar. Iya, terima kasih. Sekarang Pak, ketiga tentang pedagogik ini, yaitu motivasi belajar peserta didik rendah. Kira-kira apa ya Pak penyebabnya itu? Ya hampir sama dengan yang tadi ya, penyebabnya anak lebih senang bermain atau bermain di luar. Kemudian anak merasa kesulitan untuk belajar sehingga dia tidak mau untuk belajar, atau kemungkinan juga kurang tersedianya sarana dan prasarana belajar baik di rumah maupun di sekolah. Kira-kira solusinya apa Pak? Ya solusinya orang tua harus pandai-pandai membagi waktu untuk memberikan perhatian kepada anak. Kemudian orang tua juga harus membantu pekerjaan anak, artian memberikan solusi, memberikan semangat, memberikan kemudahan, jalan-jalan, sehingga anak dalam belajar itu tidak merasa kesulitan karena ada tempat untuk bertanya apabila menghadapi pelajaran yang sulit. Itu sebagai itunya solusinya gitu Pak. Iya. Kalau ini Pak yang ketiga, tadi yang berarti yang keempat sekarang, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Masih ada guru yang belum maksimal dalam pemanfaat media teknologi atau TI ketika dalam proses pembelajaran karena keterampilan dalam teknologi optimal. Penyebabnya apa? Menurut saya karena manusia itu tidak ada yang sempurna, kemungkinan guru tersebut kurang senang dan kurang memahami mengenai alat-alat pembelajaran yang modern, kemudian dan tidak bisa mengoperasikannya. Kemudian dia juga masih ingat mungkin pendidikan cara-cara mengajar di masa yang lalu, yang pada waktu itu mah kebanyakan manual gitu ya, tidak seperti sekarang banyak bantunya. Solusinya apa Pak itu? Ya solusinya seorang guru harus menyadari benar dan harus mengikuti perkembangan zaman, bahwa sekarang zamannya aib, ya mau tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut. Itu Pak. Ya. Sekarang Pak yang terakhir Pak tentang numerasi ya, yaitu peserta didik masih kurang dalam memahami dan mengenal bentuk bangun datar. Nah, apa penyebab ininya? Mungkin menurut saya penyebabnya anak belum mampu mengidentifikasi tentang bentuk-bentuk bangun dasar. Datar. Iya, bangun datar.
penjelasan mengenai pelajaran tersebut. Kalau solusinya bagaimana tuh Pak? Ya solusinya yang pertama harus kembali kepada guru. Guru itu harus lebih cerdas, harus lebih cermat, harus lebih menguasai tentang bahan-bahan pelajaran yang akan disampaikan. Berarti guru itu sebelum mengajar harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin tentang apa yang akan besok disampaikan. Jadi insya Allah kalau sudah dipersiapkan sebaik mungkin, insya Allah guru tersebut akan berhasil menyampaikan pelajaran tersebut. Itu aja Bu. Kalau Ya, yang menurut saya seperti kedua tadi apa kata Ibu teh? Sama itu aja yang Iya. itu solusi. Iya seperti itu. Iya. Mungkin itu Pak cuma 5 permasalahan. Terima kasih atas jawaban dari Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya dan untuk semuanya gitu. Nanti di dalam menuangkannya atau menuliskannya di dalam langkah-langkah berikutnya. Iya, sama-sama terima Iya. kasih juga. Saya sudah diberi kesempatan dan kepercayaan. Mohon maaf apabila dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut kurang tepat dan kurang berkenan. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu lancar Amin. untuk ke depan.